Shalom adik-adik, selamat datang dan selamat berjumpa dalam ibadah sekolah minggu GMMI Kota Kupang. Baik adik-adik, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita boleh diberikan kesempatan pagi hari ini untuk boleh bersekolah minggu walaupun secara online. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah sekolah minggu, kakak minta supaya adik-adik boleh ambil sikap yang manis, duduk yang tenang supaya kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Untuk itu adik-adik, sebelum mengawali semuanya ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk bisa sekolah minggu walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa sukacita tetap ada dalam hati kami. Tuhan Yesus, tolong ibadah sekolah minggu ini biarlah boleh dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Oke, baik adik-adik, kakak mengajak adik-adik bangkit berdiri untuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian sukacita. Yang pertama, kita memuji Tuhan dengan pujian dari terbitnya matahari. Tepuk tangannya adik-adik, semangat. Katakan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita menyanyikan satu kali lagi. Katakan, dari terbitnya matahari. Semangat ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama katakan puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita masih tetap memuji nama Tuhan ya adik-adik, tetap semangat. Oke, pujian kedua, kita sama-sama katakan, Yesus di dalam rumahku. Ayo kita semangat puji Tuhan ya adik-adik. Mari katakan, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Dalam bahasa Inggris, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sekali lagi ya, dalam bahasa
bagi nama Tuhan. Baik adik-adik, kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Welsi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari Kak Wesley ajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh memberikan kami kekuatan serta kesehatan sehingga kami anak-anak-Mu boleh sama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Kesempatan pagi ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Nah adik-adik, kita akan baca firman Tuhan. Adik-adik punya Alkitab di rumah kan? Kalau punya, mari kita buka Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai 37. Nah, Kak Wesley akan baca dari sini dan adik-adik baca dari rumah. Mari kita baca ayat yang ke-32 bunyinya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjual itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya ada anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, adik-adik yang terkasih, kita telah membaca firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Wesley mau cerita. Satu kali Kak Wesley ketemu dengan seorang anak kecil. Dia lagi bermain dengan satu temannya di halaman depan rumah mereka. Mereka lagi bermain mobil-mobilan. Singkat cerita, anak yang main mobil-mobilan ini ternyata dia bukanlah pemilik dari mobil-mobil itu, tapi ada seorang anak yang lain yang lagi bermain bersama dengan dia, tapi lagi melihat teman yang satu ini bermain. Nah, lalu anak yang memiliki mobil ini ingin memainkan mobilnya yang dimainkan oleh temannya itu. Singkat cerita, anak ini langsung meminta kepada temannya. Ya, kita sebut saja yang satu namanya Eber dan yang satu namanya Paul gitu. Nah, Eber inilah yang meminjam mobil-mobilannya Paul. Lalu Paul meminta mobil-mobilan ini, tapi Eber itu dia tidak mau. Nah, singkat cerita adik-adik, mereka berantem dan si Paul menangis karena mainannya itu diambil oleh Eber. Nah, adik-adik, terkadang waktu kita bermain bersama-sama dengan teman-teman, kita memiliki barang yang bagus, lalu teman-teman meminjam untuk kita, lalu untuk dimainkan, tapi kita pada saat meminta, teman kita itu terkadang tidak mau memberikannya. Malahan dia bilang, ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Nah, inilah yang terjadi pada anak-anak saat ini. Nah, tetapi apa yang terjadi dalam kisah yang kita baca tadi mengenai kehidupan jemaat mula-mula itu berbeda. Kenapa? Karena pada saat
mereka sudah percaya dengan Tuhan Yesus, itu tidak ada sesuatu yang mereka miliki yang mereka katakan itu punya saya. Tetapi mereka bilang ini punya kita semua. Karena apa? Yang mempunyai tanah, yang mempunyai barang perhiasan dan lain sebagainya, mereka bawa lalu mereka jual. Mereka jual lalu hasil yang mereka dapat itu diletakkan di kaki rasul-rasul, untuk rasul-rasul bagi kepada masing-masing orang, seperti membagi kepada masing-masing orang sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Sehingga semua mendapat bagian dan tercukupkan dalam segala kebutuhan mereka. Tidak ada satupun yang kekurangan. Karena apa? Karena orang yang berkelebihan membagi kepada orang yang berkekurangan. Dan orang yang berkekurangan menerima apa yang seharusnya tidak dia terima. Inilah kasih, bentuk kasih, dan bukti dari kasih. Ketika kita berbicara tentang kasih, kasih itu dinyatakan lewat tindakan. Nah, tindakan itulah yang dinamakan tindakan memberi. Adik-adik, pada saat adik-adik kalau di sekolah, misalnya adik-adik yang sudah sekolah itu punya teman yang tidak memiliki pensil, otomatis pasti teman yang tidak memiliki pensil akan pergi dan lalu bertanya kepada teman-teman yang punya pensil, pinjam dong. Nah, kita sebagai orang Kristen pastinya kita semua memiliki kasih itu, kasih yang Kristus sudah berikan, sehingga kita harus membagi apa yang kita miliki dan apa yang berkelebihan dalam kehidupan kita, sehingga adik-adik pada saat menghadapi teman-teman yang berkekurangan bisa belajar untuk saling membagi, bisa belajar untuk saling mengasihi melalui pemberian-pemberian yang paling sederhana. Nah, adik-adik yang terkasih, demikianlah pada saat kita melihat, pada saat memberi itu terkadang susah. Terkadang memberi itu agak sedikit berat. Terkadang jangankan memberi untuk diambil seterusnya, memberi untuk sementara dipakai pun, itu terkadang kita merasa tidak rela untuk memberikan semua itu. Singkat cerita adik-adik, kita semua manusia, baik anak-anak kecil, baik orang dewasa, maupun orang-orang tua kita, itu sulit sekali untuk membagikan sesuatu milik mereka kepada orang lain. Sulit untuk memberikan sesuatu yang mereka miliki kepada orang lain. Mereka sulit untuk membagikan semua itu. Padahal mereka memiliki sesuatu yang lebih daripada cukup untuk mereka pakai. Tetapi mereka susah untuk membagikannya itu. Nah, inilah dilema, inilah persoalan yang kita hadapi saat ini. Baik untuk anak-anak kecil, baik untuk kakak-kakak, baik untuk orang tua kita, baik untuk semua orang yang ada di dunia memiliki masalah ini pada saat memberi atau berbagi dengan sesama kita. Itu menjadi sebuah kesulitan yang paling besar. Tetapi kita bersyukur melalui kedatangan Kristus dari sorga ke dunia ini, kita bisa melihat Dia memberi dirinya untuk mati di atas kayu salib bagi saya dan adik-adik. Tuhan Yesus meninggalkan segala harta kepunyaannya di sorga. Dia meninggalkan segala kemuliaannya di sorga. Dia meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki di sorga hanya untuk menjadi manusia sama seperti kita. Supaya apa? Dia menyatakan kasihnya kepada kita melalui tindakan memberikan nyawanya bagi kita, ganti dosa-dosa kita. Adik-adik yang terkasih, melalui kasih Kristus yang besar, kita bisa belajar bahwa kita telah menerima kasih itu. Dan kita tidak boleh menyimpan kasih itu sendiri. Kita harus membagikan kasih itu bagi sesama. Karena itu Kristus datang. Dia datang untuk mengasihi. Dia datang untuk mencintai. Dan dia datang untuk memberikan nyawanya bagi saya dan adik-adik di rumah. Untuk itu kita sebagai orang-orang percaya, kita belajar dari pemberian yang paling berarti yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar juga untuk bisa memberi sesuatu yang paling berarti untuk saudara-saudara kita, supaya kita
benar-benar disebut sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, anak-anak kepunyaan Kristus. Karena karakter yang terpenting dari anak-anak yang memiliki Kristus adalah anak-anak yang memiliki kasih, yang membagikan kasih bagi sesama. Demikian perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Kita minta pada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus berikan kita hati yang penuh kasih, hati yang mau berbagi sukacita dan mau berbagi sesuatu yang bisa kita berikan bagi sesama yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan begitu baik bagi kami sehingga kami boleh melihat baik dari kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana mereka boleh hidup dengan kasih yang besar itu yang mereka sudah terima daripada Kristus untuk mereka bagikan kepada sesama. Mereka tidak memandang sesuatu hal yang paling penting dalam kehidupan mereka, tetapi mereka membagikan semua yang mereka miliki kepada sesama mereka yang membutuhkan. Dan mereka boleh menikmati persekutuan yang intim dengan Kristus melalui persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Bapa di sorga, kami bersyukur, dan dari situ pula kami boleh belajar. Sebelumnya kami tidak mampu untuk membagikan apa yang kami miliki, tetapi ketika kami melihat Kristus memberikan apa yang Dia miliki bagi kami sadar bahwa kami telah menerima itu, dan kami mau belajar seperti Kristus untuk bisa juga memberikan dan membagikan kasih yang telah kami terima dan memberikan sesuatu yang kami miliki untuk orang lain, sehingga kami boleh dilihat dan kami semua boleh disebut sebagai pengikut-pengikut Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah dan pemberian yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kasih yang besar yang menggerakkan setiap tindakan Kristus untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan serta penebusan dosa bagi kami. Kami bersyukur untuk itu semua ya Bapa, dan biarlah kuasa dan pertolongan daripada Roh Kudus memimpin kami, menolong kami untuk melakukan segala kebenaran firman. Di doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Oke, baik adik-adik, bagaimana ceritanya sangat menyenangkan bukan? Untuk itu adik-adik ingat ya, harus selalu rajin mendengar firman Tuhan. Baik adik-adik, kita sudah masuk dalam acara penghujung dalam ibadah sekolah minggu ini. Untuk itu adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, kita katakan terima kasih Tuhan. Dan doa tutup ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Mary. Sama-sama mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuhan bagi kita. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
pakai doa akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Mary. Saya persilakan. Shalom adik-adik. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menolong, memimpin ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Tuhan tolong agar kami menjadi anak yang manis, anak yang takut akan Tuhan, anak yang selalu setia beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan orang tua kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menjaga, menyertai, melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.